Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, Jum'ah mubarakah. Hari ini kita berada di tanggal 9 bulan Oktober 2020 menjelang 10 terakhir bulan Safar 1432 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan kronologi alamatul kubra, kronologi 10 tanda besar kiamat versi ijtihad Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, penulis kitab fenomenal Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Ensiklopedi Akhir Zaman. Ya. Saudaraku rahimakumullah, sesudah kita membahas kronologi tersebut, tentunya pertanyaan yang harus senantiasa kita hidupkan dalam diri kita adalah di mana posisi kita sekarang? Ya, ma'rifatuz zaman, mengenal zaman di mana kita berada. Untuk perkara ini saya seringkali teringat dengan 3 hadis setidak-tidaknya. Hadis yang pertama, hadis tentang qita'il lailil muslim, malam yang gelap gulita. Nabi bersabda, maaf, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan, jumlah fitnah yang begitu banyak, ujian-ujian yang begitu banyak dan begitu beragam dan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Ka qita'il lailil muslim, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih beriman, mukmin. Di sore hari dia menjadi kafir. Atau di sore hari dia masih beriman, mukmin. Di pagi harinya dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ia rela menjual dinnya, agamanya, demi mendapatkan kenikmatan dunia. Jadi saudaraku rahimakumullah, hadis ini menggambarkan kondisi kita sekarang. Kondisi di mana kita tidak bisa pungkiri, ya, kita ini sedang menghadapi keadaan dunia di mana ujian demi ujian begitu dahsyat bermunculan dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Ya. Karenanya hadis ini terkait dengan hadis yang lain yang sering kami sebut dengan istilah hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Dalam satu hadis ini, Nabi Muhammad SAW merangkum perjalanan umat Islam dari awal beliau diutus sampai berakhirnya umur umat Islam. Dan ingat, umur umat Islam bukan berakhir dengan terjadinya peristiwa kiamat, tidak, ya. Kenapa? Karena umat Islam, kaum beriman, tidak akan Allah izinkan mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Kita sudah bahas hal ini. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali menimpa atas orang-orang yang paling buruk, paling jahat, 24 karat kafirnya. Sehingga sebelum kiamat terjadi, memang sudah dekat sekali kiamat akan terjadi jadwalnya, Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya akan memerintahkan, ya, rih thayyibah, suatu angin yang baik, angin yang lembut, angin yang aromanya wangi seperti misik, seperti kesturi. Tugas angin itu mencabut ruh, mewafatkan satu persatu setiap orang beriman. Hatta dalam hadis itu dikatakan, sekalipun imannya tinggal seberat biji sawi, seberat biji zarrah, ya, oleh angin itu diwafatkan. Sehingga tersisalah di muka bumi ini syirarin nas, orang-orang yang paling buruk, paling jahat, dan mereka inilah yang akan mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Nah, jadi hadis tersebut merangkum perjalanan umat dari awal Nabi SAW diutus sampai, ya, manusia beriman terakhir diwafatkan oleh angin lembut tadi. Apa kesimpulannya?
Kesimpulannya, hadis tersebut menjelaskan adanya 5 periode, 5 fase, 5 babak perjalanan sejarah umat Islam. Dan uniknya hadis ini, setiap babak diberikan nama oleh Nabi SAW yang menggambarkan sistem kepemimpinan yang berlangsung di babak itu. Dan tahukah kita, ya semestinya tahu ya, kalau sudah sering membahas atau mengkaji, mengikuti kajian tentang akhir zaman, semestinya kita sudah tahu kita berada di babak keberapa sekarang ini. Di era modern ini, kita di babak keberapa? Ternyata, we are living in the 4th chapter and we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak keempat perjalanan sejarah umat Islam, dan ini adalah babak yang paling kelam dalam perjalanan umat Islam. Kenapa? Karena dari segi nama babaknya saja, Nabi Muhammad SAW menggambarkan ini dengan gambaran sistem kepemimpinan mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan memang realitasnya demikian. Setelah tahun 1342 Hijriah, tahun di mana Allah takdirkan sunnah tadawul berlangsung, sunnah pergiliran yang tadinya umat Islam sedang dalam kondisi berjaya selama ribuan tahun, kemudian Allah cabut hak kejayaan itu, hak kepemimpinan itu, hak posisi kemenangan itu, untuk kemudian Allah serahkan kepada pihak lain. Tongkat kepemimpinan dunia ini Allah serahkan kepada pihak lain. Dalam hal ini siapa? Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah kaum kafir al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Nah, sejak saat itu 100 tahun yang lalu persis kalau kita menggunakan kalender Hijriah, 96 tahun yang lalu kalau menggunakan kalender Masehi, yaitu tahun 1924, runtuhlah ya, sistem iman tauhid yang diwakili oleh Kesultanan Utsmani Turki waktu itu, dan kemudian bermunculanlah ya negeri-negeri kecil kaum muslimin yang masing-masingnya ya pelan tapi pasti semakin meninggalkan dan menanggalkan ya nilai-nilai Islam dalam kehidupan ya bermasyarakatnya, bernegaranya. Jadi saudaraku rahimakumullah, jadi hadis kedua ini semakin memperkuat hadis pertama, bahwa di babak keempat ini Allah Ta'ala mencabut hak kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam untuk kemudian Allah serahkan kepada kaum kafir. Bolehkah itu dilakukan oleh Allah? Ya tentu boleh. Ya Allah itu ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam surat Ali Imran 140 bahwa ini adalah sunnatullah. Ini adalah satu hukum Allah yang pasti berlaku di dunia ini. Apa namanya sunnatullahnya? Sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman dalam ayat 140 surat Ali Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi saudaraku rahimakumullah, bukan satu perkara yang aneh dan mustahil bahwa kita kaum beriman ini yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, lalu oleh Allah Ta'ala diberi ujian berupa posisi kalah di dunia ini. Sebaliknya kaum kafir justru diberikan posisi kemenangan, kejayaan, posisi di mana mereka berhak memimpin dunia ini. Itu sepenuhnya hak Allah Ta'ala. Dan ingat, Allah tidak mungkin ya membiarkan ya kaum kafir memimpin dunia ini kecuali karena Allah izinkan. Tapi jangan salah, Allah mengizinkan sesuatu terjadi tidak serta-merta bermakna Allah meridainya. Ya, kita umat Islam Indonesia seringkali tidak mampu membedakan antara izin Allah dengan ridha Allah. Semua yang terjadi di dunia ini hanya bisa terjadi karena Allah izinkan dia terjadi. Tapi tidak semua yang Allah izinkan terjadi di dunia ini pasti Allah ridai. Contoh nyata, pencurian. Semua pencurian, baik kelas teri maupun kelas kakap, itu hanya bisa terjadi karena Allah izinkan dia terjadi. Tapi Allah ridha, Allah tidak pernah ridha dengan pencurian. Karenanya hukum had di dalam Islam soal pencurian ini berat sekali. Kalau sudah terbukti di pengadilan, mahkamah syariah bahwa memang seseorang mencuri dan dia telah mencuri bukan dengan alasan-alasan yang bisa dibenarkan, seperti misalnya kelaparan untuk melanjutkan kehidupan, hal yang asasi, ya kan? Tetapi karena memang itu adalah pencurian yang sudah
mencapai tahapan yang harus diberikan hukum had, maka hukum hadnya apa? Potong tangan. Jadi saudaraku rahimakumullah, ya, ini kondisi kita, ya, kondisi bahwa Allah tidak pernah meridhoi pencurian. Perzinahan, apakah mungkin suatu perzinahan berlangsung tanpa izin Allah? Pasti. Dia hanya bisa berlangsung karena Allah izinkan berlangsung. Tapi Allah ridho dengan perzinahan? Tidak pernah Allah ridho dengan perzinahan. Demikian juga dengan kepemimpinan kaum kafir. Allah izinkan kaum kafir memimpin dunia. Allah ridho? Jelas tidak. Kenapa? Karena Allah hanya ridho dengan kepemimpinan kaum beriman, satu. Dan kedua, kaum beriman yang memimpin itu memimpin dengan menjunjung tinggi, menerapkan dengan baik dan benar, ya, aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku rahimakumullah, ya, ini hadis kedua. Sedangkan hadis ketiga, ya, adalah hadis tentang, ya, ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tunqadanna ural islami urwatan urwatan fa kullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha fa awwaluhunna naqtan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Sungguh tali ikatan Islam ini akan terurai simpul demi simpul, one by one, satu persatu. Setiap kali satu simpul terurai, manusia bergelantungan, bergelayutan pada simpul berikutnya. Dan simpul yang paling pertama terurai adalah hukum, dan yang paling akhir terurai adalah salat. Nah, kalau kita sudah melihat hadis ini, lalu kita kaitkan dengan realitas umat Islam hari ini, dikaitkan juga dengan kesejarahan, proses kesejarahan yang berlangsung dahsyat sekali. Apa yang kita lihat hari ini? Kita lihat hari ini semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki yang merupakan sistem iman tauhid terakhir, ya, maka yang paling pertama mengalami pelunturan adalah sistem hukum. Ya, sistem hukum ini, kalau kita bicara kenegaraan, ya, dia itu, ya, mengandung setidak-tidaknya 3 aspek kepolitikan atau biasa dikenal dengan istilah trias politika. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Legislatif adalah dasar hukumnya, dari situ produk-produk hukum hadir, ya. Dan legislatif ini, kalau dalam sistem iman tauhid, dalam sistem Islam, kita hanya mengakui one lawmaker, dan semuanya huruf besar. One, satu, huruf besar. Law, hukum, huruf besar. Maker, huruf besar. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam surat Yusuf ayat 40 jelas Allah berfirman, inilah hukmu ilallah. Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak dibenarkan, ya, selain Allah Ta'ala menentukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Haqqut tahlil wa tahrim, hak menghalalkan, mengharamkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau dalam sistem kafir syirik, ya, yang ada adalah lawmakers, ya, dan semuanya huruf kecil. Pembuat hukum huruf kecil, berupa manusia-manusia yang diberi kekuasaan, diberi hak untuk menyusun hukum berdasarkan hawa nafsu, boleh menentukan mana yang baik dan buruk. Dan kalau ternyata jumlah mereka banyak dan tidak ada kesepakatan, di voting. Nauzubillah min dzalik. Ngeri sekali. Coba kalau seandainya sekumpulan manusia yang diberikan hak untuk merumuskan lawmaking, merumuskan hukum, mereka itu, ya, tidak bersepakat tentang LGBT, akhirnya di voting. Ya, kalau yang menang votingnya adalah yang pro LGBT, jadilah LGBT, ya, dimenangkan. Padahal al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, kata Nabi. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Nah, itu legislatif. Kemudian eksekutif. Eksekutif itu pelaksanaan dari pemerintahan itu, ya. Dan yang ketiga adalah yudikatif, peradilan-peradilan untuk, ya, menyelesaikan sengketa-sengketa antar manusia, ya, dikembalikan kepada mahkamah, dan tentunya fondasinya haruslah, ya, fondasi syariah. Makanya dikenal dengan istilah mahkamah syar'iyah, ya, pengadilan syar'iyah yang mengembalikan semua urusan baik dan buruk, benar dan salah, halal dan haram berdasarkan hukumullah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini sudah lepas simpul ini. Ya, sehingga di berbagai negeri kaum muslimin bukan lagi syariat Allah, bukan lagi Allah yang sumber ketaatan, ya, atau prioritas ketaatan,
tapi manusia ya yang diberikan hak untuk merumuskan aturan dan hukum. Nauzubillah min dzalik. Dan ini kemudian diikuti dengan sistem-sistem lain, simpul-simpulnya lepas sistem ekonomi, ya, bahkan diperkenalkanlah dan diberlakukanlah di negeri-negeri kaum muslimin ekonomi ribawi, ya kan, sistem budaya, sistem sosial, ya, itu seperti demikian, ya. Dan kita seringkali baru sadar bahwa selama ini masih hukum Islam yang berlaku, tapi kemudian begitu diganti, ya kan, kemudian kita sadar, wah, sudah diganti. Contohnya adalah undang-undang perkawinan, ya. Di dalam syariat Islam, ya, tidak ada istilahnya kalau ingin menikah dengan istri kedua, istri pertama dicerai. Sekarang aturannya begitu. Mau menikah lagi, harus menceraikan istri pertama. Sebelumnya harus minta izin istri pertama. Harus minta izin atasan kalau dia pegawai negeri. Nah, jadi ini semua adalah bukti bahwa simpul hukum telah terlepas dan simpul-simpul lain mulai terlepas. Bahkan kita sekarang mulai menyaksikan di depan mata kepala kita sendiri simpul terakhir, yaitu simpul sholat, ingin dipaksakan lepas dari umat Islam, sehingga umat Islam diharuskan menata tata cara beribadah sholat berjamaahnya mengikuti kemauan mereka, kemauan musuh-musuh Allah yang memang sangat benci melihat umat Islam di dalam kedisiplinan iqamatis sufufnya, ya, meluruskan, merapatkan safnya. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, innal yahuda qaumun hasadun, innal yahuda qad sami'u dinahum, sesungguhnya kaum Yahudi sudah bosan dengan agama mereka, dan mereka adalah kaum yang penuh hasad kepada kita umat Islam, terutama dalam 3 perkara. Perkara raddis salam, kebiasaan umat Islam menjawab ucapan assalamualaikum saudara muslimnya ketika ketemu, artinya ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam itu benar-benar menimbulkan hasad pada kaum Yahudi. Makanya hari ini umat Islam tidak dibenarkan saling berjabat tangan kalau ketemu, tidak dibenarkan tersenyum membagi sedekah kepada sesama saudara muslimnya karena harus ditutup mulutnya, ya, dan tidak dibenarkan mereka, ya, untuk menunjukkan kasih sayang karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mereka hasad pada kita dalam urusan apa? Dalam urusan iqamatis sufuf, kedisiplinan umat Islam di dalam meluruskan saf mereka dan merapatkan saf mereka dalam sholat berjamaahnya. Dan yang ketiga, qaulihim khalfa imamuhum, ucapan umat Islam di belakang imam sholat wajib mereka, yaitu kalimat amin. Ya, jadi makin keras suara amin jamaahnya, yang berarti jamaahnya banyak, makin hasad kaum Yahudi. Makin sedikit jumlahnya, makin senang mereka, makin ridho mereka. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita sedang menyaksikan simpul terakhir mengalami ancaman untuk ditinggalkan oleh umat Islam sendiri, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah kondisi kita sekarang, yang karenanya mari kita benar-benar meminta kepada Allah Ta'ala semoga kita tidak termasuk yang larut di dalam sistem Dajjal ini, ya, Novus Ordo Seclorum ini, New World Order, tatanan dunia baru yang dibangun oleh kaum kafir musyrikin ini, Yahudi Nasrani dan kaum musyrikin ini, ya. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala, barok kita, berlepas diri kita dari sistem Dajjal ini akan membawa kita sanggup barok berlepas diri kepada sosok Dajjal ketika nanti yang muncul. Sehingga bisa diartikan sebaliknya, barang siapa yang tidak sanggup barok dari sistem Dajjal sekarang ini, jangan-jangan ketika Dajjal nanti benar-benar muncul, dia pun tidak sanggup menyatakan la rabbunallah, ya, ketika Dajjal menyatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian, ya. Kalau orang beriman yang benar-benar barok dari sistem Dajjal, ketika Dajjal muncul menyatakan dirinya Rabb, mereka dengan tegas akan mengatakan la, tidak, rabbunallah, Rabb kami Allah, apapun resiko yang harus mereka hadapi, ya. Demikian, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar tunduk kepadanya semata, dan kita menjadi hamba-hambanya yang sanggup istiqamah sekalipun fitnah demi fitnah semakin dahsyat melanda dunia ini, ya. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum, innallaha wal ghafurur rahim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.